Ya, shalom. Ya, hari ini kita akan belajar Injil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam tema pada malam hari ini dikatakan Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Ayat ini berbunyi dan memberitahu bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Anak Allah itu, maka kita akan diluputkan daripada kebinasaan, yang dengan demikian kita akan beroleh hidup yang kekal. Kalau dikatakan Allah menyelamatkan manusia, dari apakah Allah menyelamatkan manusia dan untuk apa Allah menyelamatkan manusia? Mengapa Allah menyelamatkan manusia? Dari apa Allah menyelamatkan manusia? Hal ini tidak hanya bisa dimengerti kalau kita hanya membaca Injil, seluruh Injil Yohanes, tapi kita bisa mengerti seluruh ayat ini kalau kita mengerti mengapa dan apa tujuan Allah menciptakan manusia sejak semula. Tapi itu akan sangat panjang sekali. Tapi yang pasti adalah manusia itu diciptakan oleh Allah sejak semula, tujuannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau Allah itu kekal, maka manusia itu diciptakan untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk dapat menikmati kasih-Nya Allah yang kekal ini. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dalam keadaan yang mungkin untuk mati, tapi Tuhan menciptakan manusia adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan syarat agar hidup kekal itu bisa terus ada pada manusia, syarat hidup yang kekal itu agar manusia bisa hidup kekal adalah manusia harus tetap terhubung dengan pohon kehidupan yang adalah hidupnya Allah sendiri. Dulu Allah menciptakan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selama kita masih bersama-sama dengan pohon kehidupan itu, maka kita menjadi kekal, kita menjadi ciptaan yang kekal. Tapi ketika kita terputus dari pohon kehidupan itu, maka hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia, maka manusia itu mengalami yang disebut dengan kematian. Karena hidupnya Allah tidak lagi menopang hidup manusia, maka semakin lama manusia itu semakin menua dan pada akhirnya mati. Apa yang membuat manusia ini kemudian mengalami keterpisahan? Apa yang membuat manusia ini berpisah dengan pohon kehidupan yang menjadi sumber hidup manusia? Yang membuat manusia berpisah dari pohon kehidupan adalah ketika ia memakan buah pohon pengetahuan itu. Apa yang menjadi tanda bahwa manusia memakan buah pohon pengetahuan itu? Manusia memakan buah pohon pengetahuan itu adalah tanda bahwa manusia itu tidak mau mengasihi Allah. Allah menyediakan cara kepada manusia itu, bagaimana engkau seharusnya mengasihi aku, tapi manusia itu memilih untuk tidak mengasihi Allah. Dan ketika manusia ini memilih untuk tidak mengasihi Allah, maka ketika manusia tidak mengasihi Allah, pada saat itulah ia berpisah dari Allah. Jadi ketika Tuhan mengatakan jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, Tuhan sedang mengatakan kalau kamu tidak mengasihi aku dengan memakan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati. Mati artinya berpisah dari kehidupan. Siapa yang kehidupan itu? Kehidupan itu adalah Allah sendiri. Jadi ketika Tuhan berkata kalau kamu makan buah pohon pengetahuan itu, pastilah engkau mati, Dia sedang mengatakan kalau kamu tidak mengasihi aku, pastilah engkau berpisah dari aku. Dan perpisahan manusia dengan Allah inilah yang membuat kita mengalami kehilangan hidup yang kekal. Karena perpisahan kita dengan Allah membuat kita tidak lagi ditopang oleh hidupnya Allah. Ingatlah bahwa manusia dihidupkan oleh Roh Allah. Kalau manusia dihidupkan oleh Roh Allah, maka hidup manusia itu bergantung secara terus-menerus dengan hidupnya Allah. Tapi ketika manusia itu keluar dari Allah,
Ketika manusia itu tidak mengasihi Allah, maka manusia itu berpisah dari Allah. Maka keterpisahan dengan Allah itu membuat hidupnya Allah putus dengan hidup manusia. Maka manusia itu semakin lama semakin menua dan akhirnya mati. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia untuk mati. Tuhan ciptakan manusia adalah untuk hidup yang kekal, menikmati kasih Allah yang kekal di dalam hubungan yang kekal. Tapi dosa yang merusak manusia itu tidak mampu sampai kepada hidup yang kekal. Tapi ketika manusia itu rusak, ketika manusia itu gagal untuk memperoleh hidup yang kekal, ketika manusia itu memberontak, apakah Allah membiarkan manusia itu begitu saja? Apakah Allah membiarkan manusia itu dalam keadaan yang binasa itu? Apakah Allah membiarkan ciptaan yang tanpa pertolongan? Tidak. Tuhan menjadikan satu hal yang menjadi berita Injil. Tuhan menjadikan satu orang anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan untuk bisa memperbaiki kegagalan manusia. Dalam Kejadian 3:15 Allah berjanji bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan kulitmu. Tuhan pada mulanya menjadikan seorang anak laki-laki yang adalah keturunan perempuan yang akan merumukkan kepala ular, dan ular nanti akan merumukkan kulit anak laki-laki ini. Maka jangan pernah percaya kepada agama karena Tuhan tak pernah janji agama. Jangan pernah percaya kepada orang kaya karena Tuhan tidak pernah menjanjikan orang kaya. Jangan percaya kepada para pendeta karena Tuhan tak janjikan pendeta. Jangan percaya kepada orang besar karena Tuhan tidak janjikan orang besar. Jangan percaya kepada orang hebat karena Tuhan tidak pernah janjikan orang hebat. Yang Tuhan janjikan adalah seorang anak laki-laki keturunan perempuan yang akan merumukkan kepala ular, dan nanti ular ini akan merumukkan tumit anak laki-laki. Maka selama hampir 2000 tahun seluruh para nabi bernubuat tentang seperti apakah ciri anak laki-laki yang dijanjikan. Di dalam 66 kitab Kanun Ibrani di dalam Perjanjian Lama, seluruh para nabi yang adalah para pelihara Allah, isi seluruh Perjanjian Lama adalah berbicara tentang seperti apakah anak laki-laki yang akan datang ini. Maka Musa 1250 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan datang dari bangsa Yehuda. Kalau aku dari Lewi, maka nanti anak laki-laki akan datang dari Yehuda. Kalau aku memimpin engkau dari perbudakan Mesir, maka nanti anak laki-laki yang akan datang itu akan memimpin engkau dari perbudakan dosa. Raja Daud dalam Mazmur 22 1000 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan berseru, Eli Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku. 750 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu tangan dan kakinya akan dipaku, dia akan ditikam, dia akan mengalami semua aniaya dan mengalami penderitaan, dan dia mengalami penderitaan itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena kesalahan kita yang ditimpakan kepadanya, dan oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 700 tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Mika menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan lahir di kandang domba di Bethlehem di Efrata di Kalteng. Ratusan tahun sebelum anak laki-laki itu lahir, Nabi Zakaria menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan dijual 30 upah perak. Nabi Yeremia, Nabi Hezkiel, dan para nabi yang lain menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan memasuki gerbang Yerusalem, dan orang-orang akan berseru Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lalu Nabi Hosea menubuatkan bahwa nanti anak laki-laki itu akan diasingkan dan mengungsi ke Mesir. Ada 300 nubuatan tentang seperti apakah ciri anak laki-laki yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa itu. Maka seluruh para nabi nantikan siapakah anak laki-laki yang dijanjikan Allah ini yang akan memulihkan gambar manusia yang telah rusak itu. Maka setelah datang waktunya pada tahun 5 sebelum Masehi, lahirlah seorang anak laki-laki, mengandunglah seorang anak darah perempuan bernama Maria.
anak Eliakim dan anak dari tunas Daud dari bangsa Yehuda. Dia lahir di kota Bethlehem, diasingkan ke Mesir atas Raja Herodes, mati tersalibkan, ditikam berseru Eleni lama samahani ketika orang-orang non-Yahudi mengelilinginya. Ia mengalami semua aniaya, dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, dia mati tersalibkan di bawah perut bumi menggenapi tanda Yunus 3 hari 3 malam, bangkit pada hari ketiga seperti perkataan Yesaya, dan mengalami semua dan menggenapi semua yang dikatakan oleh para nabi itu. Dan ketika dia menggenapi seluruh kitab suci itu, maka tidak yang disebut Yesus yang digelari Kristus dari Nazaret. Tapi apakah tujuan Yesus Kristus dari Nazaret ini menggenapi seluruh nubuatan kitab suci itu? Apakah tujuan Yesus Kristus ini menggenapi semua yang ada di dalam perjanjian lama? Selama hampir 5.000 Yesus Kristus lahir, dalam kalender Ibrani menurut perhitungan usia Adam itu 5.000 tahun 5.500. Kalau dihitung sampai sekarang paling jauh 10.000 tahun lalu kepada Adam. Maka Kristus yang lahir pada tahun 2000 tahun lalu hingga kepada Adam hingga zaman sekarang dan Maranatha, tidak ada satupun orang yang menggenapi seluruh nubuatan para nabi itu tanpa meleset selain daripada dia yang disebut Yesus Kristus itu. Orang Yahudi mengatakan itu Hizkia, dia mengatakan itu Yudas Makabe, dia mengatakan itu Simon Bar-Kokhbah, dia mengatakan itu orang Akiba. Tapi ternyata Mesias mereka itu telah gagal dan tidak mampu berbuat apa-apa. Nah sekarang, apakah tujuan anak laki-laki? Apakah tujuan Yesus Kristus menggenapi seluruh nubuatan para nabi itu? Ternyata di dalam maksud yang kita baca dalam ayat 3 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dia ini, sehingga ia mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka boleh hidup yang. Mengapa dijanjikan di sana hidup yang kekal? Karena memang sejak semula manusia dicipta untuk hidup yang kekal, tapi hidup yang kekal itu telah rusak oleh karena dosa. Maka anak laki-laki ini untuk mengembalikan kita kepada hidup yang kekal, apa yang dia lakukan? Dosa dalam bahasa Ibrani adalah hata, artinya hutang. Berhutang apakah manusia kepada Allah sehingga manusia berpisah dari Allah? Apakah hutang manusia kepada Allah sehingga manusia terputus dari Allah? Hutang manusia kepada Allah adalah kasih. Manusia kalau mengasihi Allah, dan ketika dia tidak mengasihi Allah itulah yang membuat dia berpisah dari Allah. Yang artinya kegagalan manusia mengasihi Allah lah yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan pada akhirnya, kalau hutang dosa, kalau hutang kasih yang membuat manusia berpisah dari Allah yang adalah kasih, maka apa yang dilakukan Yesus Kristus agar kita kembali kepada hidup yang kekal itu? Kalau hidup yang kekal dipisahkan, kalau hidup yang kekal diputuskan oleh Adam melalui kegagalannya mengasihi Allah, maka Yesus Kristus mengembalikan kita kembali kepada hidup yang kekal itu melalui keberhasilannya mengasihi Bapaknya sampai taat di Kalvari. Kalau Adam melalui ketidaktaatan Adam, kata Paulus, kita memperoleh maut, tapi melalui ketaatan Yesus kita memperoleh kebenaran dan hidup. Kegagalan Adam mengasihi Allah membuat kita terputus dari Allah, tapi keberhasilan Yesus Kristus mengasihi Bapaknya sampai mati di Kalvari membuat kita kembali bertemu dengan hidup kekal itu. Maka ketika Yesus Kristus mati di Kalvari, dia berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Dia membelah tabir bait suci, merobek tirai penghalang antara ruang suci dan ruang maha suci, yang artinya melalui kematian itu tidak ada lagi penghalang antara Allah dengan manusia. Melalui kematian Yesus Kristus yang adalah tanda kasihnya yang sempurna itu, melalui kasihnya yang sempurna itu, tadinya tirai yang tertutup oleh karena kegagalan kita mengasihi Allah telah dibuka oleh keberhasilan Yesus mengasihi Bapaknya. Maka dikatakan di dalam salib
yang melunasi surat hutang dosa kita. Karena di dalam salib itulah tanda kasih Yesus Kristus yang tidak bercacat. Kasihmu yang bercacat, kasihmu yang bercacat membuat kita terpisah dari Allah. Tapi kasih Yesus Kristus yang tidak bercacat di Kalvari itu telah membuat kita kembali bertemu dengan Allah ketika kita dilahirkan kembali dari Kristus. Maka kalau kita ingin keturunan Adam, kita pasti binasa. Tapi kita harus dilahirkan kembali daripada Kristus. Sebab Kristus mengatakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, tidak mungkin engkau masuk dalam kerajaan Allah. Maka jikalau engkau tidak mau dibaptiskan, jikalau engkau tidak mau percaya kepada Tuhan, maka pada akhirnya engkau dalam persekutuan dengan Adam yang mati dan yang akan binasa itu. Tapi kalau kita kembali dilahirkan daripada Kristus, maka kita akan menikmati hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Selain melunasi dosa, apa yang dilakukan Kristus yang jauh lebih besar? Karena upah dosa adalah maut dan sengat maut adalah dosa. Rasul Paulus menegaskan bahwa penjajahan terbesar di muka bumi ini adalah kematian. Karena upah dari dosa adalah kematian, dan bukti bahwa kita semua manusia adalah keturunan Adam, kita semua mengalami kematian. Semua orang dari zaman Adam hingga Maranatha yang dilahirkan dari perempuan pastilah akan mati. Itu bukti bahwa di dalam manusia itu ada dosa. Jadi kalau ada mengatakan bayi lahir belum ada dosa, lalu mengapa ada bayi mati? Bayi mati, bukankah upah dosa adalah maut? Kalau bayi itu suci lalu dia mati, apa yang buat dia mati? Kalau bukan dosa. Orang ateis tak bisa jawab. Mereka mengatakan itu natur alam. Kalau natur alam buat demikian, mungkinkah itu semua sedemikian teratur? Tidak. Bukti bahwa semua manusia telah berdosa adalah semua manusia, baik dari hari lahirnya sampai hari matinya, pasti akan mati. Karena upah dosa adalah maut, maka Yesus Kristus harus mengalahkan kuasa dosa. Bagaimana cara Yesus Kristus mengalahkan kuasa dosa? Dengan naik ke atas Kalvari, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dan ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, dia memasuki kematian. Ketika dia memasuki kematian, Ibrani 2 ayat 14 mengatakan bahwa penguasa kematian adalah iblis. Maka ketika Yesus memasuki kematian, dia bertemu dengan penguasa iblis, penguasa kematian. Dan ketika dia bertemu dengan iblis, penguasa kematian itu, dia menghancurkan, dia menginjak, dia mengalahkan, dia merobek, dan dia menang atas iblis itu. Dan bukti bahwa Yesus Kristus menang atas kematian itu adalah dia bangkit pada hari ketiga. Dan ketika dia bangkit pada hari ketiga itu membuktikan bahwa kematian itu tak mampu menahan Yesus Kristus. Kematian itu tidak mampu mengambil Yesus Kristus. Tapi justru Yesus Kristuslah yang menelan kematian itu melalui kebangkitannya. Maka ketika Yesus bangkit, digenapilah firman Allah kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit anak laki-laki itu. Yesus Kristus telah meremukkan kepala ular melalui kebangkitannya, dan ular telah meremukkan tumit Yesus dengan menyalibkannya. Inilah Injil, inilah yang mau diberitakan, dan inilah yang harus diperdengarkan kepada semua orang. Tanpa berita ini kita tak ngerti kenapa kita percaya kepada Kristus. Tanpa berita ini kita tidak tahu mengapa kita merayakan Natal. Karena Natal ada demi terbangunnya dia di Kalvari. Kelahiran ada demi kematiannya, yang dengan cara demikian dia mengalahkan kematian itu. Tidak ada alasan bagi manusia dimanapun untuk menolak Yesus Kristus. Kenapa? Apakah yang dicari seluruh manusia di bumi ini? Apakah yang dicari anak muda sampai sekolah pergi tinggi? Apakah yang dicari bapak-bapak dan ibu-ibu? Apakah yang dicari oma dan opa-opa? Apakah yang dicari orang kaya dan orang miskin? Mengapa kamu pergi keluar dari sekolah tinggi? Mengapa kamu berbisnis ekspansi sana kemari demi uang? Mengapa kamu rela menipu demi uang? Mengapa engkau menumpuk kamu beribu-ribu juta? Mengapa kamu kemudian mencari banyak alasan demi mencuri uang saudaramu? Mengapa engkau menipu? Mengapa kita berbohong demi uang? Orang cari uang demi apa? Apa yang dicari manusia
di seluruh bumi ini. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dari bangsa manapun engkau berada, dan dari manapun engkau berada, dari zaman manapun engkau hidup, di zamannya Plato, di zamannya Persia, di zamannya Renaissance, di zamannya Trump, yang dicari oleh manusia dari zaman Adam sampai Maranatha itu hanya satu, hidup. Orang mati-matian bernumpuk-numpukan demi bisa makan, demi bisa kenyang dan tetap hidup. Kenapa kamu melihat ini? Dengan ijazah yang besar, ijazah yang baik, kamu bisa apply ke perusahaan ternama. Dengan demikian kamu bisa punya banyak uang dan kamu bisa tetap kenyang dan tetap hidup. Dengan uang yang banyak, kamu bisa bangun rumah yang besar agar dengan demikian engkau bisa tetap aman dan tidak merasa terancam. Mukesh Ambani adalah orang paling kaya di Asia. Dia bangun rumahnya yang adalah rumah termahal di dunia, 2 miliar US dollar, setara dengan 32 triliun rupiah. Dia bangun rumah dengan semua persenjataan khusus, dengan semua alat-alat yang canggih. Bahkan dia beli mobil edisi khusus dari Rolls Royce. Bagaimana dia memiliki pertahanan luar biasa. Kacanya adalah edisi terbatas. Baja besi-besi yang dia pakai tetap tahan kepada ledakan yang besar. Mengapa? Agar dia orang yang kaya itu tidak cepat mati. Ini hidup. Hiduplah yang dicari oleh seluruh manusia di bumi ini. Apapun dari manapun engkau hadir hari ini, yang kamu cari adalah hidup. Mengapa orang bekerja? Yang dicari adalah hidup. Hiduplah yang diperjuangkan oleh seluruh manusia di dunia ini. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kehilangan hidup itu. Karena ketakutannya akan kematian, gaib membunuh adiknya. Karena ketakutannya akan kematian, orang-orang dinasti pembesar di Tiongkok telah menyiksa banyak dayang-dayangnya. Orang-orang hebat di Afrika membunuh orang-orang demi mempertahankan nyawanya. Hitler membunuh orang-orang Yahudi demi nyawanya. Napoleon membunuh banyak orang demi nyawanya. Alexander the Great memukul seluruh benua demi mempertahankan nyawanya. Semua orang di dunia ini takut sekali pada kematian. Alexander the Great adalah orang yang paling hebat dalam sejarah dunia. Selama 12 tahun dia berperang, tak seorang pun pernah mengalahkan Alexander yang agung itu. Napoleon Bonaparte adalah orang yang hebat sekali. Dia berperang melawan banyak bangsa, dia menang. Tapi ketika dia menghadapi Inggris, dia kabur. Tapi Alexander the Great tak pernah kalah dalam peperangan. Dia berhasil memukul seluruh benua dengan gada besi bangsa Yunani. Dia menginjak Persia. Dia meniadakan Babilonia. Dia menundukkan Makedonia. Dia menaklukkan tanah Sinear. Dan seluruh dunia tunduk kepada Alexander the Great. Dan kota Alexandria yang agung itu dipersembahkan kepada Alexander the Great. Istana yang besar di Makedonia. Tapi ketika dia dalam perjalanan yang mau ke Alexandria, dia harus melewati perbatasan Gaza. Alexandria hari ini adalah Mesir. Dulu Alexandria adalah perpustakaan terbesar di dunia. Tapi kemudian ketika Sultan sorbannya Sultan menghancurkan itu, maka kita tidak lagi menemukan dokumen-dokumen penting akibat ulangnya Sultan itu. Dan ketika dia dari Makedonia pergi ke Alexandria, dari Yerusalem melewati perbatasan Gaza, tiba-tiba dia demam tinggi. Demam tinggi aneh sekali. Dan ketika dia demam tinggi itu hanya menghantarkan dia kepada kematian. Waktu itu belum ada obat panas, belum ada Panadol, belum ada Paramex, belum ada Mixapro. Dia waktu itu demam tinggi, tapi dia mati karena demam. Bayangkan Alexander the Great yang memukul seluruh benua dengan gada bangsa Yunani telah mati dan telah kalah kepada sebuah kematian. Semua orang takut pada kematian dan semua orang takut pada kematian. Tak seorang pun, baik orang kaya, baik orang pintar, baik orang hebat yang begitu bisa mempertahankan dirinya dari kematian. Tidak. Orang sekaya apapun
tidak bisa menambahkan usianya sehasta pun. Orang sepintar apapun, Plato, Einstein, Aristotle, Strabo, Kongfucu, Lao Tzu, Siddhartha, dan orang-orang yang hebat di dunia ini, bahkan semua keilmuan yang mereka punya tak pernah bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Ketika Xi Jinping dalam kepala dan militer di Congo bertemu dengan Vladimir Putin, mereka berbicara bagaimana menemukan rekayasa bioteknologi untuk dikonsumsi manusia agar rekayasa biologis manusia itu otomatis terjadi sehingga manusia itu tidak mati-mati. Orang-orang kaya di Amerika Serikat, pemilik valuasi perusahaan terbesar di Amerika Serikat, juga berupaya berinvestasi bakar banyak uang demi menemukan obat-obatan agar manusia itu tidak menua-menua. Sekarang ditemukan dari Korea ada obat botok, ada untuk pelangsing, ada untuk diet, ada suntik muka, suntik rambut, suntik semua, biar manusia itu tidak tua-tua. Begitu manusia takut sekali pada kematian. Bahkan orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, dan semua orang di dunia, hamba Tuhan, laki maupun perempuan, takut pada kematian. Kalau hidup yang dicari manusia itu dan kematian yang paling ditakuti manusia itu, apakah alasan manusia itu untuk menolak Dia, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya yang telah mengalahkan kematian dan telah memberikan hidup melalui kebangkitannya? Apakah alasan yang cukup bagi engkau, wahai manusia, untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus? Karena hanya Dia yang telah mengalahkan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, dan hanya Dia yang mampu memberikan hidup bagi engkau yang mencari hidup. Makanya ketika Dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ketika Dia mengatakan akulah jalan, Dia menjawab seluruh agama di dunia ini yang berusaha mencari jalan. Ketika Dia mengatakan akulah kebenaran, Dia mempermalukan seluruh filsafat yang berusaha jadi kebenaran. Ketika Dia mengatakan I'm the life, akulah hidup, Dia sedang menjawab seluruh manusia yang berusaha mati-matian memperjuangkan hidupnya. Maka Dia berkata, I'm the one, akulah pohon anggur yang benar. Di luar aku, engkau tak bisa berbuat apa-apa. Siapakah yang bisa mempertahankan nyawanya dengan kekayaannya? Tidak ada. Siapakah yang bisa memberi nyawa dengan pikirannya? Tidak ada. Siapakah orang yang bisa memberi nyawa dengan kekuatannya? Tidak ada. Karena semua orang besar, semua orang pintar, semua orang kecil, semua orang yang hebat telah mati dan menjadi almarhum dan amat. Hanya Yesus Kristus yang meluputkan dirinya dari kematian itu, sehingga jikalau engkau tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, maka percayalah kepada Dia sebagai satu-satunya yang telah mengeluarkan dirinya dari kematian itu. Itulah maknanya. Kalau kita nggak mengerti sia-sia menjadi Kristus, karena yang dicari manusia itu hanya hidup. Yang paling ditakuti manusia itu kematian. Banyak orang dibutakan dengan sebab. Kalau kamu nggak mengerti hal ini, berdoalah kepada Tuhan agar anugerah turun kepada kamu. Tapi kalau kamu mengerti ini, bersyukurlah karena Tuhan memberikan kamu anugerah bisa mengerti. Karena memang tidak semua orang diberi pengertian ini. Makanya kalau ada anak muda demi laki-laki, demi perempuan, kalau mau meninggalkan Yesus, demi uang, demi harta, demi jabatan, demi apapun engkau meninggalkan Tuhan, pikirkanlah. Orang yang lebih cantik dari kamu pun mati. Orang lebih kaya dari kamu pun mati. Orang lebih pintar dari kamu pun mati. Orang lebih berjaya dari kamu pun mati. Apakah upah hidupmu jika engkau di luar Yesus? Tidak. Apakah arti hidupku jika aku tanpa Kristus? Tidak ada. Mungkinkah ranting berbuah jika ia tidak terjangkau pada pokoknya? Tidak. Kristus adalah pokok anggur itu, dan saya dan kamu adalah ranting-ranting. Kalau kita mau membuahkan hidup, maka kita harus tercangkok kepada Dia, sumber kehidupan ini. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Itulah keselamatan.
Jadi Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak bisa melepaskan diri kita dari. Yesus ingin menyelamatkan kita dari kematian. Kamu akan mati, saya pun akan mati. Tak seorang pun yang bisa mempertahankan nyawanya. Tapi Yesus Kristus kalau ada di dalam kita, ketika kita mati, kita tidak di dalam kematian itu terus, tapi sebagaimana Dia bangkit, kita pun akan bangkit. Maka seharusnya tidak ada kekayaan orang Kristen selain daripada Tuhan. Dan jangan pernah bersikap salah terhadap imanmu. Jangan pernah jadikan apapun yang lebih utama selain daripada Dia. Kalau Tuhan itu kamu nomor 2 kan, kamu gak akan mendapat yang utama dari yang Dia berikan itu. Ada orang bangga sekali, anak muda sekarang kan suka validasi, suka cari nama. Ya aku bilang kaya, dia bilang ganteng, dia bilang cantik. Dia rela melakukan banyak hal demi pengakuan dari manusia, tapi dia tidak pernah berusaha mencari perkenanan Allah. Padahal manusia yang mati-matian dia mau senangkan itu akan mati sebagaimana dia mati. Tapi Tuhannya yang hidup tidak dia pedulikan. Anak-anak muda yang baru pacaran, pacarnya pengen es putih, pengen bakso, pengen kue apa panas-panas, gorengan, badai dimanapun dia hajar. Hari Valentine aku mau coklat ada ini, aku mau baju warna ini, dia beli. Kenapa dia lakukan itu? I love you, saya mengasihi. Kamu kasih pacarmu, kamu lakukan semua untuk dia, tapi pernah nggak kamu mengasihi Tuhan sebagaimana kamu mengasihi dia? Tertipu kan? Padahal pacarmu itu pun bisa tinggalkan kamu, belum tentu jadi milikmu. Anak muda itu tertipu. Ingat anak muda. Saya jangan bilang anak muda kamu tiba-tiba rasa tua, tidak. Kamu tetap muda. Ingat itu. Dalam kemudaan sebagaimana Timotius yang muda menabur hikmat, maka masa tuamu akan menabur keselamatanmu yang keselamatan. Anak muda jangan sibuk kamu dihilaukan oleh pemandangan dunia ini. Harus begini, agar aku begini, soalnya standar TikTok begini, standar Instagram yang cantik itu hidupnya harus 5 cm, kepalanya harus lebih kecil. Lalu dia rela begitu Korea operasi demi pujian dari manusia, padahal hidungnya yang dia buat jadi panjang itu pun akan membusuk di mana pelaku. Kita membakar banyak uang demi hidung yang bertambah 2 cm. Kita menghabiskan banyak uang demi menyenangkan perempuan. Kita menghabiskan banyak uang demi memuji laki-laki. Kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang kita demi menyenangkan manusia yang fana ini. Tapi kita tidak pernah mencari Allah. Kita tertipu. Maka hal ini momentum untuk kita untuk berdiam diri merenungkan. Oh ternyata saya salah. Karena itu bukan tentang lilin-lilin menyala. Ini tidak ada gunanya di sini. Lilin bisa kamu beri 1000 lilin di mana-mana. Yesus yang adalah terang dunia, artinya dia menjadi terang dalam karakter dan kerendahan hatinya di tengah dunia yang sombong, yang congkak ini. Tak percuma bawa lilin tapi sombong sekali. Percuma bawa lilin tapi tak punya belas kasihan. Percuma bawa lilin tapi merasa pintar. Saya sudah layani Tuhan, saya lebih suci, saya lebih hebat. Kau tak melayani Tuhan, kamu berhitung. Kalau ada yang melayani Tuhan lalu dia merasa lebih baik daripada orang lain, itu bukan pelayan Tuhan, penipu. Orang ngerti banyak firman Tuhan,
Bukan berarti dia lebih suci, karena hanya orang yang sakit banyak butuh obat yang lebih banyak. Maka orang yang tinggi firman Tuhan adalah orang yang paling sakit, bukan orang yang paling suci. Ketika saya diizinkan Tuhan mengerti firman Tuhan banyak, itu artinya saya lebih parah, saya lebih najis, saya lebih berdosa, saya lebih kotor. Sehingga dia mengaruniakan saya pengetahuan obat firman Tuhan agar saya bisa sembuh dari sakit saya yang banyak itu. Jadi jangan pikir ketika tahu firman Tuhan, saya seorang hamba Tuhan, lalu kamu mau dilayani terus. Saya senang tadi lihat Kamel, kamu datang bawa bangku, itu luar biasa. Jemaatnya datang hamba Tuhan yang susun bangku, itu bagus. Bukan jemaatnya datang dia duduk depan, rasa jadi raja. Begitu. Kalau jemaat cuma 50 tidak mau kok Pak. Kalau uang tidak 10 juta tidak mau kok Pak. Kalau jemaatmu hanya biasa-biasa aja tidak mau datang. Kalau belum pakai berlian dan emas-emas buat apa datang? Jangan ngomong Tuhan memberkati kita. Natal itu luar biasa. Tuhan tidak pernah tanya berapa banyak lilin yang kau bawa pas Natal. Tuhan tidak pernah tanya. Yang Tuhan tanya adalah sejauh mana engkau telah berusaha membuat dirimu semakin serupa dengan Aku. Natal itu adalah momentum kesederhanaan hati Allah. Maka kita sebagai orang yang takut ikut Tuhan harus semakin menyederhanakan hati kita ketika menyambut Tuhan. Kalau Tuhan kita ke bawah, kamu jangan ke atas, tetap di bawah biar ketemu. Jangan merasa diri hebat. Allah menyelamatkan kita, ya. Tapi kalau kita tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan keselamatan itu, bahkan saya pun tak akan selamat. Tuhan itu murah hati selamatkan kita. Tapi kalau kita tidak mau, kalau keselamatan itu dihadiahkan oleh kerendahan hati Allah, kalau saya tidak berusaha merendahkan hati saya, tak mungkin saya selamat. Tak mungkin. Dan jadi Kristen itu bukan tentang berapa banyak kamu menabur di gereja, bukan itu. Tapi tentang bagaimana kita di dalam sikap hati kita semakin merasa, oh Tuhan, aku sadar ternyata ini orang berdosa. Natal ini adalah momentum yang harus kita gunakan untuk berdiam diri dan merenungkan diri kita. Tuhan, kita datang karena saya dan kamu. Saya ini rusak, aku juga rusak. Bahkan sampai Tuhan kita mendatangi kita sebelum dia menapaki dunia yang hina ini. Dia telah merendahkan, meninggalkan semua kemuliaannya demi menjangkau kita. Kurang rendah hati apa lain? Maka kerendahan hati itu nggak bisa dijaga kalau kita nggak mengambil bagian dalam kerendahan hati. Ajari bapak-bapak, ibu-ibu, ajari anak-anakmu untuk punya karakter seperti itu. Itu Tuhan bukan haleluya diberkati 30 kali lipat, 50 kali lipat. Apa itu? Itu nggak perlu kamu dengar. Tanpa kamu katakan 10, 20, 30 kali lipat pun, kalau Tuhan mau berikan ketika kamu siap, Tuhan pasti berikan. Pasti. Tapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara pikir Tuhan. Karena semua tahan dalam kemuliaan. Malaikat yang tinggi di surga waktu itu belum ada dosa. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Dia sombong. Kesombongan kenapa bisa timbul? Dia memberontak. Memberontak kenapa bisa timbul? Padahal belum ada dosa. Dia bisa jatuh. Dia bisa berdosa pada waktu itu ketika dia mulai memandang dirinya. Semua ciptaan memandang ke atas. Tapi ketika malaikat itu dengan kemuliaan yang mulai memandang dirinya, dia sombong dan terbunuh. Maka kalau kita mulai memandang diri kita dengan apa yang kita punya, pada saat itu kita sedang belok, pergi dari jalan yang tidak seharusnya. Gak enak jadi Kristen. Saya sudah selamat, haleluya, puji Tuhan. Enggak, belum selamat. Kalau kamu masih ngomong begitu, belum selamat. Kalau belum, mengikuti saling. Saling orang itu beda-beda. Ada yang mau ikut saya itu bukan berarti kamu mencari penderitaan tinggal, tapi kamu harus semakin berkaca setiap hari. Oh Tuhan, ternyata dosaku banyak sekali.
Ternyata aku masih lemah, aku masih tamak, aku masih kepahitan, aku masih tidak bisa mengampuni, aku masih begini, aku masih begini. Oh Tuhan, inilah saya yang berikan, tolong aku untuk dapat menghiburnya. Kalau kita tidak sadar begitu, tidak mungkin kita selamat, Bapak Ibu. Mungkin tidak kamu ke dokter gigi kalau kamu tidak sadar kamu sakit gigi. Mungkin tidak kita ke dokter mata kalau kita tidak sadar kita sakit mata. Maka Kristus yang mengampuni dosa tak mungkin berguna bagi mereka yang tidak rasa diri berdosa. Makanya Tuhan itu mengomong diberkati, berlimpah-limpah. Itu setan itu baru bisa benci. Yesus ketika bilang ke murid-muridnya, ikut aku, ikutlah saya. Tapi ketika setan goda Yesus, yang dia tawarkan apa? Seluruh dunia dengan kemudahan, dengan kebenaran. Jadi kalau kamu ikut Yesus dari diberkati berlimpah-limpah ini segala macam, Tuhan tidak pernah menahan berkat selama itu baik buat kamu. Tidak pernah. Tuhan tidak lebih kurang tahu daripada kamu mengenai kebutuhanmu. Tuhan lebih tahu siapa engkau dan saya. Tapi yang dia butuhkan di dalam doa kita adalah bagaimana kita sadar kita sakit. Tuhan bukan nggak tahu obatnya itu apa. Semua udah ada di sini kok. Tapi minimal kita sadar kita ini sakit. Mungkin nggak kamu ke dokter gigi kalau kamu nggak ngerasain sakit gigi. Mungkin nggak kamu pergi ke dokter mata kalau kamu nggak rasa sakit mata. Nah mungkin nggak kamu datang kepada Tuhan yang mengampuni dosa kalau kamu nggak tahu kamu berdosa. Jadi gunakan momen Natal ini, lupakan dulu senang-senang, kumpul-kumpul liburan, lupakan dulu. Pulang dari tempat ini, masuklah ke dalam kamarmu, kunci kamarmu dan katakan, Tuhan, aku mau mengenalimu. Tuhan, aku mau tahu. Tuhan, ternyata akulah alasan mengapa engkau lahir dari sebuah kematian. Ternyata buruk sekali aku yang bilang. Ternyata aku tidak tertolong Tuhan. Betapa begitu besar kasih-Mu. Betapa besarnya Engkau, betapa rendah hatinya Engkau, betapa terpujinya Engkau dalam tindakan demi aku yang bukan apa-apa ini. Itulah Natal. Barat itu telah merusak perayaan Natal dengan kemewahan, merusak perayaan Natal dengan bunyi dan bising, merusak Natal dengan ornamen-ornamen yang besar. Natal itu tentang hiu jadi kerendahan hati. Jadi Natal itu bukan tentang kau perlu di gereja bajumu makin bagus, makin banyak, makin ini. Keberhasilan seorang Kristen itu tahu nggak? Apalagi bapak yang melayani. Keberhasilan pelayan Tuhan itu bukan tentang ketika kamu sudah pakai jam tangan mewah, jas mahal 50 juta, atau naik bisnis mas terus diberkati itu bukan berkat. Kalau itu berkat dari Tuhan, tapi sikap hatimu saat itu akan menenggelamkan Allah. Keberhasilan seorang pelayan itu dimulai ketika dia mencuci kaki orang lain. Kepemimpinan Yesus itu dimulai ketika dia mencuci kaki murid-muridnya. Siapa yang terbesar di antara engkau, hendaklah dia yang melayanimu. Jadi kabarnya keberhasilan pelayanan bukan karena gerejamu besar, bukan karena pengikutmu banyak, bukan karena kau populer. Tidak. Keberhasilan seorang pelayan Tuhan adalah semakin dia sadar dosanya, semakin dia merasa tidak layak, semakin dia merasa semua anugerah, semakin dia merasa Tuhan ternyata aku tidak ada apa-apa. Semakin rendah hati, seperti Paulus dipakai oleh Allah memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Dia adalah orang yang bertobat, ikut Tuhan penuh dalam pertobatannya. Tapi mengenai dirinya dia menyatakan apa? Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya semakin lebih baik. Tapi mengenai dirinya, Paulus mengatakan, akulah yang paling hina, akulah yang paling berdosa. Itulah kerendahan hati, itulah pertemuan dengan Allah, itulah buah ketika kita bertemu dengan Allah. Di dalam Natal ini Allah telah bertemu dengan manusia untuk memberitahu, pandanglah kepada aku yang rendah
kita bisa bertemu kalau aku ke bawah, kamu ke atas. Gak mungkin. Sekarang banyak orang ditipu dengan teologi yang aneh-aneh. Makmuran. Ingat ya, teologi kemakmuran itu akan merusak isi kepala dan merusak hati. Kamu bisa ngerti kebenaran dengan pikiran, kamu gak bisa ngerti benar. Contoh, ada banyak di sekeliling setan yang menggunakan sesuatu yang kelihatan seperti mahkota. Hamba Tuhan, kamu jangan takut kehilangan umat, kamu jangan takut kehilangan jemaat. Yesus ketika berkhotbah keras tentang tubuh dan darahnya, banyak murid pun berkata, apakah dia bilang, oh enggak begitu kok, jangan pergi ya? Dia malah tantang Petrus, engkau enggak mau pergi juga? Jangan takut kehilangan jemaat. Sekarang banyak orang takut kehilangan jemaat, motivasi yang apa saya tidak tahu. Kalau kamu beri mereka makan firman Tuhan yang murni, Injil yang baik, menegur mereka, memberitahu tentang dosa sekali. Kalau mereka memilih keluar, berarti mereka yang sedang menuntut diri mereka kepada kamu, bukan salahmu. Tugas hanya melayani, bukan menambah jumlah orang. Yang menambah jumlah orang percaya hanya Roh Kudus, bukan kamu dan saya. Jadi jangan pernah takut kehilangan orang, karena kamu takut kehilangan jemaatmu yang kaya, lalu kamu orang kaya itu bilang iya aja. Yang salah, yang benar, yang sesat, iya aja. Yang penting dia tak keluar dari saya. Kamu melayani orang kaya tapi tak melayani Allah. Hati-hati, batu yang besar akan menimpa di hari pengadilan. Stephen Tong, ketika saya bertemu dengan Pak Stephen Tong, dia memanggil saya ke gerejanya. Saya tanya, Pak Tong, apa yang jadi kunci konsisten melayani hingga Tuhan? Dia bilang cuma satu, fokus menyenangkan. Kalau kamu senangkan manusia, kamu pergi, kamu bersekutan doa, kamu ketemu orang kaya, kamu tenangkan orang kaya, kamu hamba orang kaya, bukan hamba Allah. Kalau mereka salah, katakan salah. Mereka benar, mereka katakan benar. Kalau mereka tinggalkan kamu sekalipun mereka kaya, tapi Allah tidak tinggal benar. Jangan pernah takut. Nah, sekarang baik orang bangun gereja, bangun apa program ini, program itu, agar jemaatnya tidak lari. Pengajarannya asal-asal, dosa tidak diberitahu. Yang penting happy, yang penting enak-enak. Itu tidak menjadi buah dari Nabi. Sebab ketika Yesus datang ke dunia, dia memberitahu dunia dosa. Karena kamu rusaklah maka aku datang kepadamu. Hai orang-orang buta, hai orang-orang bodoh, hai orang-orang munafik, semua yang ada padamu, aku itulah alasan mengapa aku datang. Dan Roh Kudus juga datang ke dunia ini untuk menyatakan semua kebenaran itu. Jadi kalau gereja tidak memberitahu dosa, itu bukan gereja. Karena tugas Roh Kudus adalah ia akan menginsafkan engkau akan dosa. Bukan tentang bagaimana bisnismu makin banyak, bagaimana uangmu makin berlipat-lipat ganda. Itu bukan tugasnya Roh Kudus, itu tugasnya rentenir. Itu tugas orang koperasi, itu tugas orang bangkit, bukan tugas Roh Kudus. Jangan salah arah, jangan salah fokus. Tapi ingatlah, Natal menjadi momen di mana kamu dan saya merendahkan diri, jangan mau dibutakan oleh ajaran. Saya kadang kasihan sekali melihat orang yang tulus ikut Tuhan, tapi dia memakan ragi sehingga ketulusannya itu digunakan untuk hal yang tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu, pengajaran itu sangat penting. Itu akan memenangkan hidup. Pengajaran yang benar akan menentukan penyembahan yang benar atau tidak. Penyembahan yang benar menentukan cara hidup yang benar atau tidak. Dosa, latria, persia, ajaranlah yang menentukan penyembahan. Penyembahan yang menentukan sikap hidup. Sehingga saya mengucapkan selamat Natal dan semoga Natal itu bergunakan untuk sama-sama merajut kasih yang murni, kasih yang setia, kasih kepada Allah ketika kita beribadah. Dan saya berdoa semoga Tuhan tidak melupakan satu orang pun di tempat ini ketika dia datang sebagai Tuhan. Tuhan berkati, kita berdoa.